Oke, what's up guys, welcome back to the Enam Mahasiswa Channel. Dan di video kali ini kita akan kembali melanjutkan ya tutorial atau seri kita sebelumnya ya teman-teman. Itu adalah tentang pengenalan fitur-fitur Microsoft Word. Dan di video sebelumnya kita telah membuat tentang pengenalan fitur font ya teman-teman ya, fitur font. Dan di video kali ini kita akan kembali melanjutkan di part keduanya ya. Jadi kita masih akan berada di fitur font itu teman-teman. Kita akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi tanpa banyak bacot dan basa-basi ya teman-teman ya, langsung kita akan masuk ke dalam tutorial dan pengenalannya. Oke, gas. Oke teman-teman, seperti biasa di sini saya telah menyiapkan ya bahan kita seperti bahan di video sebelumnya. Nah, di sini ada satu teks yang saya siapkan ya teman-temannya sebagai bahan kita. Nah, dan kita akan kembali melanjutkan di sini teman-teman, masih di serial ini, masih di bagian fitur font ini ya. Nah, kemarin kita sudah di video sebelumnya kita sudah membahas banyak ya, dan kita akan melanjutkannya teman-temannya di kali ini. Dan kita akan mulai di bagian yang ini teman-teman, di bagian change case. Nah, change case ini itu bagaimana ya bahasanya teman-teman? Ini kayak semacam merubah bentuk atau pola kalimat gitu ya, atau bentuk-bentuk pola kalimat. Sebagai contohnya teman-teman, supaya tidak membingungkan ya, karena saya tidak terlalu pintar dalam menjelaskan, kita langsung saja berikan contohnya. Misalnya ini saya copy dulu ya, Ctrl C, kemudian Ctrl Paste. Nah, misalnya yang identitas sosial ini ya, teman-teman perhatikan modelnya kan seperti ini teman-teman ya. Nah ini kalau di bagian ini ya teman-teman ya, ini adalah namanya sentence case. Nah jadi sentence case ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah kemudian option yang kedua dari fitur ini adalah lowercase. Kalau lowercase ini teman-teman, dia itu kayak merubah teks ini menjadi huruf kecil semua ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah jadinya seperti ini teman-teman, jadi huruf kecil semua ya. Nah ini namanya adalah lowercase ya. Nah selanjutnya ada option selanjutnya teman-teman, masih di bagian change apa tadi namanya ya, change case ini ya teman-teman ya. Nah masih di bagian change case itu ada namanya option uppercase ya teman-teman ya. Uppercase ini kebalikan dari lowercase tadi. Ini adalah untuk mengubah teks ini, yang ini teman-teman, yang identitas ini merupakan ini dia ubah menjadi huruf kapital semua atau huruf besar semua seperti ini. Nah jadi huruf kapital semua ya teman-teman ya. Kemudian di option selanjutnya itu ada capitalize each word. Jadi ini kayak bentuknya teman-teman, jadi masing-masing kata dalam kalimat ini itu yang huruf besar cuma awalannya doang teman-teman seperti ini. Nah cuma awalannya doang yang huruf besar ya. Kemudian option yang terakhir itu ada namanya toggle case. Jadi toggle case ini dia kebalikannya teman-teman, jadi yang huruf kecil justru yang awalan katanya ya, yang huruf besar itu semua yang selain awalan kata seperti ini teman-teman ya. Nah awalan katanya itu huruf kecil semua, yang lainnya huruf besar, huruf kapital. Nah itu adalah fungsi daripada ini ya teman-temannya, fitur change case. Jadi dia ini kayak merubah bentuk kalimat ya, atau kata-katanya kita mau kasih huruf kapital atau huruf kecil, itu adalah fungsi daripada change case ini. Nah selanjutnya di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya, ada kayak semacam fitur huruf A kapital yang menyala kayak gitu teman-teman. Ini namanya adalah text effect ya. Text effect itu kayak ya efek teks gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat efek untuk teksnya, misalnya yang ini, nah seperti ini teman-teman. Ini ada banyak sekali pilihannya teman-teman. Teman-teman lihat bentuk-bentuknya ya, efek teks gitu teman-teman ya. Nah di sini juga teman-teman bisa kayak apa ya, kayak custom begitu ya. Teman-teman bisa edit sendiri outline-nya, kayak yang outline itu kayak garis luarnya teman-teman ya, shadow, bayangannya, reflection, glow, itu teman-teman bisa modifikasi sendiri ya. Ini kayak efek-efek teks gitu teman-teman, itu adalah fungsinya ya.
Ini mungkin dalam video yang lain bisa kita lebih perdalam ya teman-teman untuk fitur yang teks ini ya, efek teks ini. Nah misalnya ini ya, kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi kayak modelnya kayak gini teman-teman ya, efeknya sebenarnya bagus ya, efeknya, bagus-bagus ya teman-teman ya. Banyak sekali opsinya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, di sebelah kanannya ini ya, teman-teman ada namanya text highlight color. Nah text highlight color itu teman-teman fungsinya adalah untuk kayak misalnya teman-teman ingin menandai suatu kalimat atau suatu kata, misalnya seperti ini. Nah kayak ditandai gitu teman-temannya, jadi kayak diberi tanda kayak warna kuning. Teman-teman juga bisa custom ya, teman-teman bisa ubah juga warnanya. Ini ada banyak warnanya teman-teman ya. Bisa misalnya warna hijau, saya gunakan misalnya warna hijau ya di bagian sini teman-teman. Nah jadi seperti ini, kayak memberi warna ya, seperti itu teman-teman. Misalnya kan biasa kita gunakan ya untuk menandai suatu kata atau kalimat yang mungkin kita anggap penting, bisa kita tandai seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu adalah fungsi daripada ini teman-teman, text highlight color ya. Nah di sebelah kanannya teman-teman ya ada font color. Nah kalau font color ini ya teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Jadi fungsinya itu ya untuk memberi warna pada teks kita ya, kayak warnanya ini kan teks yang kita gunakan ini teman-teman, kita menggunakan font color warna hitam ya. Nah misalnya kalau misalnya teman-teman ingin ubah kayak misalnya jadi warna apa ya, jadi warna ungu, apa warna ya, warna ungu seperti ini. Ungu ini bukan ungu sih, nggak tahu ini warna apa teman-teman, merah ya, atau warna biru seperti ini bisa juga ya teman-temannya, tergantung seleranya teman-teman. Intinya fungsi daripada font color ini adalah untuk merubah warna dari teks itu ya teman-teman ya. Jadi cukup simple ya. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam fitur yang terakhir di fitur font ini ya, ada namanya clear formatting teman-teman ya. Jadi fungsi daripada clear formatting ini teman-teman adalah untuk apa ya, kayak kita seolah-olah mengembalikan bentuk teks ini ke bentuk yang paling awal teman-teman ya, kayak tanpa efek gitu ya. Kayak kita mengembalikan dikembalikan ke settingan awal teman-teman. Kayak misalnya ini kan kita sudah banyak melakukan pengeditan ya teman-teman ya, sudah banyak efek yang masuk di teks ini ya. Tapi kalau misalnya kita tekan yang ini teman-teman ya, clear formatting, kayak dia itu kayak kembali ke pengaturan semula lah teman-teman yang tanpa efek ya. Kita tekan ya teman-teman, kita coba tekan untuk melihat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Semua teks, semua fontnya, semua efek-efeknya itu jadi hilang ya. Bahkan jenis fontnya juga kembali ke settingan awal teman-teman, yaitu Calibri ya. Nah itu adalah fungsinya teman-teman, kayak kita menghapus ya semua efek-efek yang ada di teks kita gitu ya. Nah oke teman-teman, jadi untuk video kali ini saya kira ya itu aja ya untuk pengenalan Microsoft Word di video kali ini. Dan kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya teman-temannya. Jadi tetap nonton konten video di channel ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, like, comment, subscribe ya teman-temannya, agar kami selalu semangat untuk berbagi. Dan kalau misalnya teman-teman juga punya masukan, punya saran, silahkan ya. Karena saya juga masih belajar ya teman-temannya, saya ini masih pemula ya. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!